Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kita selalu Allah ada keterikatan batin, Akbar. kita menyelami muhasabah introspeksi diri kita di dalam keseharian, baik tugas kita sebagai petani, sebagai pejabat. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih bisa hadir dan menghadirkan diri ke rumah Allah yang suci dan mulia ini. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang menitipkan, mewariskan kepada kita dua warisan yang sangat berharga, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya Al-Hadis. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan dua hal ini, insya Allah dia tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya selalu di dalam Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus yang Allah berikan panduan kepada kita supaya kita bisa mengarungi berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar dimanapun berada, mari kita kaji, kita lanjutkan bahasan kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Kita menjelaskan bagaimana merawat ibadah, merawat amal, menjaga deposito kita, investasi amal kita tidak kurang, ya, malah bisa bertambah ataupun sama sekali akan hapus, ya. Kita sudah jelaskan yang lalu ada 6 hal merawat. Malam ini kita lanjutkan, ada 3 hal bagaimana kita selalu ada keterikatan batin, kita menyelami
muhasabah, introspeksi diri kita di dalam keseharian, baik tugas kita sebagai petani, sebagai pejabat, pegawai di perusahaan, tijarah, pedagang, semuanya kita coba ramu di dalam 3 hal ini yang saya namakan, kita beri nama 3 sentral. Ada 3 pusat pengendalian. Yang pertama, al-qalb, sentral hati, pusat. Hati ini memang dia misteri, sulit memahami, tapi dia memiliki makna yang syarat dengan berbagai sisi, dari sisi mana kita pandang. Makanya Bapak Ibu, para pendengar sekalian, hati ini cahaya ilahi. Di dalam tubuh jasmani kita itu Allah sudah menempatkan namanya qalb. Ada juga disebut dengan fuadun, hati. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali sudah sangat panjang lebar ya membahas tentang hati. Ada hati yang bisa dipegang, tapi ada hati yang tidak bisa diraba. Itulah hati nurani. Banyak orang memiliki hati, tapi sedikit orang yang memiliki mata hati. Semua kita ada hati, tapi sedikit sekali yang memiliki mata hati, perasaan, empati, rasa kasih sayang, dan seterusnya. Sedikit. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ini disebut keajaiban hati atau misteri hati atau rahasia-rahasia, asrarul qalbi. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, inna fil jasadi muzghah. Dalam setiap jasad manusia, kita ini ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kalau daging ini bagus, baik, maka akan ikut baik seluruh jiwa raga kita. Tapi kalau ini wa in fasadat, kalau dia rusak, hati ini rusak, bervirus, maka seluruh jiwa raga kita juga ikut tidak normal ya. Walaupun tidak sakit, tapi tidak normal. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, itulah hati. Hati dimakna juga liver ya. Kalau orang terus sakit hati bisa liver. Naureng dipeti kejut. Hanaliyati. Piya, naureng piya. Kita sebut hanaliyati. Temakut. Karena semua sinyal luar ini pertama sekali akan dirasakan oleh hati. Hatilah zamir yang merasa, perasa bak hati, ken bak mata, ken bak lidah, ken bak otak. Dari hati, apapun yang kita terima sinyal dari luar, hati ini akan menyampaikan, meneruskan kepada otak, tak kiri, tak kanan. Bisa dilakukan atau tidak? Nanti otak yang berpikir.
Tapi sumbernya, zamirnya hati. Dari hati semua kita. Maka hati ini harus kita perbaiki ya. Karena segala sesuatu muaranya di hati. Ada hadis yang sangat populer, riwayat Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja baru dihitung amal itu ada, pekerjaan itu ada, amal kita diterima karena ada niat. Coba. Ini persoalan nanti, di mana niat? Nah, ini kita kembali kepada hati. Semua perbuatan yang kita lakukan hanya saja amal itu dengan niat. Kalau tidak ada niat, berarti amal itu tidak ada. La amala liman la niyatalah. Hana dikira amal bagi orang-orang yang tidak ada niat bagi perbuatan itu. Dengan kata lain ya tidak sah. Contoh, kita salat. Kita tidak ada niat, kita tidak pasang niat, tidak dihitung, tidak sah. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, niat itu rukun. Setiap rukun yang kita tinggalkan, ya perbuatan itu tidak jadi. Wujudu ka'adami, ada, tapi seperti tidak ada. Jadi la amal liman la niyatalah. Hadis Anas. Tidak ada amal bagi orang yang tidak ada niat bagi perbuatan itu. Makanya innama itu adat hasar dalam kaidah naum. Alat adat hasar membatasi, memberi batasan hanya saja. Maka ini dirumuskan oleh para ulama. Adat hasar itu isbatul hukmi fil madhkuri wa nafyuhu amma adahu. Oleh ulama fikih, ulama usul merumuskan apa itu adat hasar. Isbatul hukmi, menetapkan suatu hukum, adanya suatu hukum pada yang disebut fil madhkur, wa nafihu amma ada, dan menafikan, meniadakannya pada yang tidak disebut. Itu diperkuat oleh para ulama supaya kita bagaimana di dalam melakukan sesuatu amal perbuatan, kita harus awali dengan dia. Dan hadis ini sangat populer ya. Bukhari, Muslim meriwayatkan dalam beberapa sumber matan dan sanad perbiasaan. Sehingga ada para ulama menyebut hadis ini sepertiganya ilmu. Sepertiganya ilmu. Karena sumber di sini. Pak Ibu para pendengar sekalian, makanya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-100, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yadrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Barang siapa keluar dari rumahnya, dia melakukan hijrah, muhajiran, hijrah karena Allah dan karena Rasulnya,
Kemudian dia menemui ajalnya, yadrikul maut. Dia meninggal dunia di dalam perjalanan hijrahnya. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Maka Allah menetapkan, memberikan nilai pahala. Pahala hijrahnya diberikan oleh Allah walaupun belum sampai kepada tujuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang pergi haji di tengah jalan dalam pesawat meninggal, dia sudah niat untuk melakukan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dia niat sudah melakukan umrah, tapi belum sampai ke tanah suci, dia jauh mulia Allah. Allah tidak mengurangi pahala sedikit pun karena niatnya yang tulus dan ikhlas. Maka Imam At-Tabari dalam tafsirnya juzuk 4 halaman 238 itu mensyarahkan, menafsirkan ayat ini. Orang yang keluar dari rumah dengan tujuan berhijrah karena Allah, maka dia berhak mendapatkan pahala dari hijrahnya disebabkan baiknya niat. Bagi colangkah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, neberi safar perjalanannya lun jak waji jak umrah bersempurna rukun dan pupur rukun, wajib dan sunnah-sunnah daripada ketentuan manasik. Niat yang tulus. Dengan begitu, kata Imam At-Tabari, apabila seseorang meninggal menemui ajalnya dalam perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan, maka pahalanya tidak berkurang sedikit pun, la yanqus. Karena dia ikhlas melakukan perjalanan, memulai perbuatan itu dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita keluar mau ke masjid, mau silaturahim, kita mulaikan dengan basmalah, dengan niat sebagai pedruk li Allah tempat tujuan yang kita tuju. Jadi tetap menetapkan tetapnya sabah-sabah hukum pada yang disebut dan menafikannya hukum itu pada sesuatu yang tidak disebutkan. Maka sila niat. Apa itu niat? An-niyatu ibaratun anim bi'asil qalbi nahwu ma yarahu muwafiqan li ghardin min jalbi naf'in aw daf zurrin malan wa hal. Itu niat. Niat adalah suatu kondisi yang membangkitkan, menggerakkan kalbu. Ketika kita salat, ketika kita puasa, ketika kita mengeluarkan zakat, kan kita meniatkan, pasang niat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita mengikut imam, ya mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ada ta'in, ada qasad, ada ta'in, ta'rid dan ta'in. Salli fardal maghribi salasa raka'atin. Jadi ibarat satu kondisi membangkitkan, menggerakkan hati. Zamir hati kita gerakkan pada perbuatan yang akan kita lakukan.
sesuatu yang dipandang baik untuk sesuatu maksud tujuan, baik untuk mendapatkan manfaat dari perbuatan itu maupun untuk menolak kemudaratan dari perbuatan yang akan kita tuju. Halan wa malan, waktu yang cepat atau dalam waktu yang lambat. Itulah niat. Kan dirumuskan, amal tak ada, tak dihitung tanpa niat. Niat yang baik, manfaat outcome hasilnya yang baik. Amal tanpa niat diibaratkan tubuh jasmani tanpa jiwa, hana rohani, hana ruh. Jadi amal tanpa niat diibaratkan seperti jasmani tubuh tanpa rohani, kosong, hampa. Kita pasang niat. Maka dalam salat, dalam pandangan Imam Syafi'i, niatnya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Qasad tapubut sesuatu, qasdus syai'i beriringan, diiringi dengan perbuatan. Maka dalam pandangan Imam Syafi'i, niat itu tempatnya ketika kita takbir Allahu Akbar. Situ pasang niat. Karena niat itu rukun. Maka tidak sah salat itu tidak ada niat. Dalam pandangan Imam Syafi'i. Walaupun imam yang lain tidak memasukkan dalam rukun, isyarat di luar perbuatan itu. Misalnya, bahkan disebut di dalam takbir supaya kita sudah masuk di dalam ranah dimensi ilahiyah, keluar dari dimensi duniawiyah, kita tamang dalam dimensi ilahiyah. Hanjitli, pikiran macam-macam ketika sudah takbiratul ihram. Itulah namanya takbir haram. Haram melakukan sesuatu di luar perbuatan yang sedang kita lakukan, yaitu salat misalnya. Bapak Ibu jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, niyatul mukmini khairun min amali. Niat seorang mukmin itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada amalnya. Maka amal mihana niat hana pada pedu tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Sudah dijelaskan pada kita sekalian. Al umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan itu punya tujuan. Niat yang sedang kita lakukan. Sementara azam yang akan kita lakukan. Ada azam, berazam yang akan datang. Tapi yang kita niat, yang sedang kita lakukan. Kata niat, mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan, niat itu mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niat itu adalah qasad. Niat itu qasad. Di samping qasad, tujuan, keinginan, juga dia irada. Kan kita tuju daripada niat yang kita lakukan.
Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah dan Rasul-Nya banyak sekali menjelaskan rambu-rambu supaya amal kita ini diterima. Bukan hanya sekedar selesai kita lakukan, tapi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, pada wajahmu, kecantikan, ketampanan. Allah tidak melihat kepada hartamu, karena perlewat. Tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah nekalan kepada hatimu, dan Allah nekalan kepada amalmu. Tidak dilihat oleh Allah kepada rupa yang cantik dan yang tampan, tapi Allah hanya menilai hati dan amal yang kita lakukan. Maka nanti di akhirat juga la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta yang banyak, tidak bermanfaat anak sekalipun, tapi nanti kita datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang sehat, qalbun salim, hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Subhanallah, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia ini terjadi pada tiga hal. Pada tiga hal. Yang pertama oleh hati, yang kedua oleh mulut, di sini ada lidah, ucapan. Yang ketiga oleh tubuh jasmani. Tiga hal saja. Oleh hati, oleh mulut, dan oleh jasmani kita masing-masing. Niat itulah aktivitas hati. Semua para ulama sepakat bahwa niat itu adalah di hati, bukan pada lidah. Lidah itu melafalkannya. Lidah itu melafatkannya. Usalli fardhal maghribi, itu lafal. Tapi diikuti oleh hati tadi. Ketika kita takbir, sengaja ulun salat maghrib, fardhu maghrib 3 rakaat, mengikut imam karena Allah Ta'ala, diikuti oleh hati. Jadi niat, aktivitas hati, bagian terpenting. Di situ ada 3 hal tersebut. Niat paling menonjol, merupakan asasi dari perbuatan hati, karena niat itu bagian dari ibadah yang kita lakukan. Niat itu perbuatan hati, dan itu bagian dari ibadah yang kita lakukan. Sedangkan yang lain baru disebut ibadah bila dibarengi dengan niat. Nah, kita pasang lagi, di mana niat? Di hati. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ini sentral yang pertama yang harus kita jaga dan harus kita pelihara, dan harus kita selalu mengikatkan diri, terawasi oleh hati. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita tinggalkan.
Sentral pertama. Sentral yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah Baitullah. Ada rumah Allah, Ka'bah, Baitullah. Itu sentra yang kedua. Pengingat kita yang kedua. Magnet daya tarik bagi manusia ini yang kedua. Daya tariknya luar biasa Baitullah. Kali gua umrah jalom panggilan Baitullah. Kali kerja wajib daftar lo panggilan Baitullah, rumah Allah yang suci dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berbicara Baitullah, kita ingat nampak tilas Nabi Ibrahim Khalilullah punya sejarah. Ismail, Siti Hajar, tiga manusia ini mengukir sejarah, nampak tilas perjalanan haji rukun Islam yang kelima. Keteladanan Ibrahim, dia sebagai Nabi Ulul Azmi, dia Khalilullah, dia uswah hasanah, dia pembangunan gepuga kembali Baitullah. Itulah Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim itu lurus dalam bertauhid, monoteisme, memahami hakikat Tuhan Allah melalui pencarian intelektual dan spiritualnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah dia membantah. Beliau sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim itu contoh hasanah yang sangat baik. Hanya dua hasanah dijelaskan dalam Al-Quran. Satu hasanah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu hasanah untuk Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan demikian orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah disebut zuyufullah, tamu Allah. Duyufur Rahman, tamu Allah yang dikasihi. Allah akan memberikan sesuatu yang mereka minta. Dia mengabulkan setiap doa yang mereka panjatkan. Kemudian Allah akan mengganti semua harta yang pernah dikeluarkan untuk belanja haji atau belanja umrah, diganti oleh Allah yang lain yang lebih baik. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Baitullah, rumah Allah, dan kita menghadap dalam salat tidak ke tempat lain, hanya ke Baitullah. Tidak seperti orang di luar agama Islam, Nasrani, kemana saja hadap. Kita tidak. Unity, kesatuan di dalam Islam ini. Kemudian sentra yang kedua, Arash. Yang terakhir itu Arash, singgasana kekuasaan Allah. Al-arsyu markazut tadbir wa tahkim di jami'i ma fil qauni. Arash adalah pusat pengaturan, pusat penguasaan untuk semua yang ada di bumi, di langit. Sentralnya Arsy. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gendong memikul Arsy? Para malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samani. Al-Haqqah ayat ke-7. Para malaikat 8 orang diberi tugas oleh Allah memikul Arsy
sejak diciptakan sampai hari kiamat nanti. Tentu pilihan, malaikat pilihan 8 orang ini memikul aras sampai hari kiamat. Subhanallah. Kita dipotret oleh Allah dari aras, semua nampak. Tidak ada bisa bersembunyi. Yang baik, yang buruk akan nampak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perkuatkan 3 sentra ini, hati. Yang kedua, kita cinta Baitullah, sentra rumah Allah. Dan yang ketiga, aras. Mudah-mudahan kita selalu terawasi dengan baik, menggetarkan hati kita, terpanggil di jalan-jalan yang benar, dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم